Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi ke-10 dari mata kuliah akuntansi lanjutan. Pada sesi ini kita akan bahas mengenai saham preferen, terus kemudian ada pajak penghasilan konsolidasian, dan juga ada earnings per share konsolidasian. Mari kita cek. Kita akan mulai diskusi ini dengan membahas saham preferen terlebih dahulu yang dimiliki oleh perusahaan anak ya. Oke, mari kita lihat apa sih saham preferen gitu ya. Nah, saham preferen ini berbeda dengan saham biasa ya, karena di dalam saham preferen itu biasanya ada preferensinya. Preferensi yang dimaksud ini bisa dalam bentuk bayaran dividen. Jadi dividen itu nggak menunggu keputusan manajemen, tapi kayak utang gitu. Jadi tiap tahun dia harus bayar dividen dengan jumlah yang tetap. Nah, misalnya seperti itu. Jika ada preferensi. Ada lagi yang lain, preferensi untuk diubah jadi saham biasa juga ada. Preferensi untuk memperoleh istilahnya hak suara yang terbatas itu juga ada ya. Tapi yang umum biasanya ya preferensi untuk memperoleh dividen gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat saham preferen yang ada di anak perusahaan itu di sini jelaskan itu tidak merubah prinsip dari konsolidasi ya. Jadi masih sama gitu ya. Jadi intinya ini adalah saham yang menjadi bagian yang nanti mungkin akan diakuisisi oleh perusahaan atau mungkin ini adalah menjadi bagian dari punyanya si non controlling interest. Jadi ada dua itu pilihannya ya. Intinya dia dari bagian dari ya sebenarnya masuk ke ekuitas tuh. Jadi ekuitas yang mungkin nanti punyanya non controlling interest atau ekuitas yang bisa jadi masuk ke dalam investasi yang diakuisisi oleh si perusahaan induk ya. Akan tapi dia akan mempengaruhi perhitungan ya. Jadi di sini kok kita mencari book value gitu ya dari stockholders equity modal saham biasanya ya total ekuitas dikurangi dengan saham preferen ya seperti ini. Termasuk income dari atau laba dari anak ya itu juga pertama karena tadi saham preferen punya preferensi ya kalau dia apa namanya ada hak suara itu preferensi hak suara ya berarti income-nya pertama diberikan ke saham preferen dulu baru kemudian diberikan ke controlling interest dan non controlling interest yang lain yang bukan saham preferen ya termasuk dividen ya dividen juga kalau tadi memang dia punya hak untuk memperoleh dividen preferensinya ya bayar dulu ke pemilik saham preferen baru kemudian sisanya dibayarkan ke pemilik saham biasa ya itulah keunggulan dari preferred stock atau saham preferen. Nah, siapa yang memegang saham preferen ya jelas tadi sudah bilang orang ketiga yaitu bisa dijadikan sebagai non controlling interest ya di luar saham pengendalinya gitu ya. Tapi juga bisa yang megang adalah si perusahaan induk. Nah, ketika dia yang dipegang adalah perusahaan induk, maka ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah seperti namanya ya, jatuh tempo yang dikonstruksi. Jadi hampir sama dengan laba antar perusahaan kemarin ada constructive retirement gitu ya. Atau berdasarkan cost ya. Kalau ini sedikit berbeda dengan model equity gitu ya, tapi dia masuknya cost saja. Ya, nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, secara umum ya kalau kita lihat yang namanya saham preferen, karakteristiknya itu callable, redeemable, ya dia bisa dijual beli secara langsung, ya callable, redeemable, bisa di redeem, ya. Terus dia bisa akumulatif atau non akumulatif, ya. Terus bisa partisipatif atau non partisipatif. Ya tadi kalau punya hak suara ya bisa partisipatif, gitu ya. Terus kemudian bisa juga punya hak suara yang terbatas. Ya. Nah, yang umumnya itu kumulatif dan non partisipatif, yang namanya saham preferen. Ya. Oke, kita lihat sebelah kanan ini income allocated. Ya. Jadi laba yang dialokasikan ke saham preferen, ya di sini jelas current period dividend irrespective to amount declared jika kumulatif. Ya jelas pokoknya ada dividen sekarang, yaitu langsung diakui dibagikan kepada si saham preferen ya. Kalau non akumulatif ya langsung dideklar aja jumlahnya berapa ya.
Tapi kalau kumulatif di sini langsung masuk ke current period dividend. Ya. Terus kemudian berikutnya ada nilai buku dari saham preferen itu dihitung dari mana ya, dari call price-nya atau redemption price-nya gitu ya. Kalau nggak ada ya pakai par value ya, tapi biasanya call price-nya karena kan namanya saham preferen pastinya harganya jauh lebih tinggi daripada harga nominalnya atau par value-nya ya. Kalau misalnya kumulatif dan ada dividen yang tertunggak gitu ya. Jadi misalnya sebelumnya dividennya belum dibayarkan tapi nempel di saham preferen yang ada di situ ya, maka nilai buku saham preferennya ya nilai callable-nya tadi plus nilai dividen yang masih tertunggak gitu ya. Tuh. Nah, ini saham dividen saham preferennya apa ya? Face value kali dividen rate-nya itu berapa. Makanya dia rasionya tetap. Jadi tiap tahun biasanya ya misalnya saya punya 20 lembar saham, per lembar sahamnya saya dapat dividen 1, berarti tiap tahun saya dapat 20 dividen, misalnya seperti itu ya. Oke, contoh ya, sekarang langsung kita lihat contohnya. Oke, di sini dicontohkan si Pop membeli 90% Sun ya dengan harga 396 ya. Ketika ekuitasnya Sun konsis, nah di dalamnya ada 100 preferred stock. Nah, jadi ada $100 saham biasa, saham preferen, 200 saham biasa dan 40 other paid capital serta 160 retained earning. Jadi kalau di total itu ya 100 plus 200 300 160 plus 40 200 totalnya 500 ya. Ini totalnya 500 plus saham preferennya. Terus di sini juga kan bahwa preferred stock kumulatif non participating ini normal biasanya seperti itu. Tapi ada 10% dividen ya, callable at 105 dari par value. Ya, berarti ini kan nilai bukunya di sini. Tidak ada tunggakan, berarti dividennya tidak perlu dihitung, tidak ada tunggakan dari sebelumnya gitu ya. Nah, terus kemudian diketahui selama tahun berjalan Son memperoleh 50 laba dan membayar 30 dividen ya anak perusahaannya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Pertama kita cek hitung-hitungannya. Nah, bagaimana kita menghitung saham preferennya gitu ya. Nah, di sini sudah terlihat cukup jelas ya. Jadi seperti biasa kita implied fair value-nya ya 90% itu seharga 396, maka implied fair value-nya adalah 440 ya, tinggal hitung biasa. Nah, kan tapi total ekuitasnya kan 500 ya, total ekuitas 500. Itu saja karena ini yang asumsinya ini yang memiliki pihak ketiga nggak salah ya. Sehingga harus kita kurangi. Jadi book value preferred stock-nya 105 tadi ya, 105% kan. Jadi 105. Terus kemudian book value common-nya. Jadi total ekuitasnya kalau dikurangi dengan preferred stock, maka saham biasanya nilai bukunya adalah 395. Ya, sehingga kalau kita hitung eksesnya dan kalau di situ ada goodwill ya 440 dikurangi 395. Sehingga yang namanya saham preferen ini harus kita keluarkan. Ya, perhitungannya di sini sudah ada. Ya. Terus kemudian dividennya kumulatif, sehingga current dividen adalah $10, yaitu berasal dari 10% tadi ya, dikalikan ya par value-nya atau nilai nominalnya si saham preferennya tadi berapa ya, tadi di oke, ini $100 kan, ya 100 kalikan 10% ya, saya dapat $10 itu dividen dari saham preferen ya. Nah, mari kita cek next. Nah, ini alokasi laba ya. Nah, alokasi labanya ya pertama tadi ada laba bersih yang berasal dari si Son. Laba bersihnya Son dulu 50%, $50 gitu ya. Terus kemudian di sini tidak ada amortisasi karena tidak diketahui ada ekses dan sebagainya gitu ya. Tapi di sini yang pertama kita akan mengalokasikan income-nya. Berarti kan income yang bisa kita alokasikan adalah sebesar $50. Ya, kalau misalnya masih ada amortisasi, misalnya ada ekses gitu ya,
perbedaan nilai pasar dan nilai buku dari aset itu ya, itu harus kurangi atau ditambah di sini. Ya. Nah, angka ini kemudian kita alokasikan. Ya, ingat tadi, pokoknya alokasi pertama semuanya harus ke saham preferen. Ya. Nah, alokasi yang pertama adalah ke saham preferen. Ya, tadi ada bayar dividen kan ya, $10. Ya. Nah, $10 ini berarti dia mengurangi income. Ya, mengurangi income, dividennya diakui, ya, mengakui adanya dividen, ya. Terus kemudian sisanya adalah $40, ya, setelah tadi dibayarkan ke preferred share, gitu ya. Yang 40 ini pertama tadi kita hitung dulu NCI share-nya, ya, NCI share-nya kan 10% ya, 10%. 10% kalikan 4, ya, berarti kan kalikan 40, berarti 4 income, ya, income-nya 4. Terus kemudian setelah itu dividennya tadi, dividennya perhitungannya, nah dividennya ada di bawah ini ya. Jadi ini dividennya tadi kan income, di sini ada dividennya si Son bayar dividen 30. Tadi ingat selalu preferred terlebih dahulu di sini, sehingga preferrednya ke sini si NCI share-nya dia akan mendapatkan $10 dividen, nah, dari alokasi ini. Ini tadi income 40, alokasi ke NCI share-nya adalah $4, alokasi dividennya kalau setelah saya kurangkan 20, alokasi dividennya sebesar ini $2, 10% kali 20, ya. Sedangkan untuk yang controlling interest-nya itu ya dari 40 tadi kan 90% ya, berarti 90 kali 40 $40, 36, dividennya ya sisanya ya, atau 90 kali 20, 18. Nah, ini adalah alokasi laba dan dividen. Jadi intinya sebenarnya sama, cuma bedanya karena ada saham preferen, maka laba yang harus diakui oleh saham preferen itu diakui terlebih dahulu, termasuk dividen juga yang harus diakui oleh saham preferen itu harus diakui terlebih dahulu, sehingga dia akan mengurangi alokasi untuk controlling income dan non controlling income yang bukan saham preferen. Ya, intinya seperti itu. Oke, berikutnya. Ya. Berikutnya kalau kita lihat worksheet-nya gitu ya, atau jurnal gitu ya. Itu yang pertama kita mau menghapus income. Tadi income-nya kan dihitung 36 ya. 36 laba berasal dari anak itu kemudian dihapus ini 36, dividennya tadi juga dihapus, investmentnya berkurang sekian ya. Terus kemudian ada seperti biasa juga non controlling interest share-nya diakui sebesar $4. Terus kemudian ada dividen yang berasal dari situ tadi ada 2, sisanya adalah pertambahan dari non controlling interest ya. Nah, ini yang berbeda adalah ketika kita bicara mengenai saham preferen. Nah, jadi non controlling interest share yang saham preferen ini kan dibedakan ya, ini yang common stock ya, ini common stock. Ini non controlling interest share tapi yang saham preferen. Tadi sudah diakui adanya pengakuan $10 ini tadi yang mengurangi tadi ya, pengurangnya $10. Terus kemudian dividennya juga $10. Ya, perhitungannya yang tadi. Terus kemudian untuk penghapusan dari saham preferen termasuk penambahan non controlling interest share dari non controlling interest dari saham preferen yang dari saham preferen. Ini saham preferen tadi nominalnya $100 dihapus. Terus kemudian selisihnya dengan nilai callable-nya itu adalah dihitung sebagai penghapusan retain earning ya. Nah, nanti maksudnya ke retain earnings ya. Terus ini anggapannya kayak tambahan paid-in capital kalau common stock ya. Ya, tapi kalau di sini kita tidak masuk ke paid-in capital, tapi itu akan menambah retain earnings kalau ada callable price yang di atas harga nominal. Ya. Terus kemudian ini akan menambah atau mengakui adanya non controlling interest yang untuk saham preferen. Ya. Nah, ini merupakan yang baru yang untuk saham
preferennya, khusus saham preferen. Ya, intinya mengakui adanya non-controlling interest share khusus untuk saham preferen, terus kemudian menghapus saham preferennya itu sendiri, serta laba ditahan yang ada karena efek dari callable price-nya atau redeemable price-nya dari saham preferen. Ya. Kemudian sekaligus mengakui non-controlling interest untuk saham preferen. Yang sisanya ya ini sama kayak biasanya ya, hapus equity, mengakui adanya goodwill, gitu ya. Gede awal ya, hapus adanya goodwill, terus kemudian hapus investment, akui adanya non-controlling interest dari saham biasa. Ya. Nah itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Nah kan tapi tadi ada beberapa kompleksitas, gitu ya. Kalau misalnya, nah sekarang yang memiliki bukan pihak ketiga gitu ya, tapi yang memiliki adalah perusahaan induknya gitu ya. Maka dua opsi. Yang pertama adalah menggunakan jatuh tempo terkonstruksi, ya jatuh tempo konstruktif gitu ya. Ya di sini terlihat bahwa yang namanya perusahaan induknya itu juga mengakuisisi saham preferen dari perusahaan anak, ya. Sehingga di sini saham preferennya pencatatnya di subsidiary-nya itu ya, investment in subsidiary, saham preferennya dicatat sesuai dengan book value-nya dia. Ya. Jika ada selisih ya antara book value dan cost of stock, ya itu akan menjadi adjustment pada other paid-in capital. Ya. Nah ini owner transaction, karena kan dia yang punya, dia yang mengakui adanya saham preferen, ya berarti nggak ada laba atau rugi yang bisa diakui. Ya. Karena nanti ketika dikonsolidasikan kan itu jadi miliknya dia, digabung gitu ya, jadi nggak ada laba atau rugi yang bisa diakui. Ya. Oke, terus kemudian investasinya, ya at book value, khusus untuk saham preferennya, kan itu masuk ke dalam investasi saham preferennya. Nah, jika ada dividen dalam tunggakan itu dia akan bertambah, ya, investasi saham preferennya. Jika dividennya dibagikan atau istilahnya declare gitu ya, diumumkan, dibagikan, itu akan berkurang. Ya. Nah, sebaliknya jika pakai cost basis, ya, kalau pakai cost basis ya pakai cost method. Nah, jadi langsung semuanya dicatat pakai cost. Terus kemudian kalau ada kalau cost itu berarti dividen itu dianggap sebagai laba dan seterusnya ya. Sama kayak perbedaan antara cost basis sama yang equity method gitu ya. Mungkin hampir mirip seperti itu. Ya, cuman ini khusus untuk saham preferen. Sehingga kalau pakai cost basis ya ketika konsolidasi ya langsung dihapus saja preferred stock-nya at book value-nya ya. Non-controlling interest, saham preferen itu dicatat at book value preferred stock, preferred stock held by others kalau ada ya. Investment remove at its cost and any difference from book value is charged or credited to other paid-in capital. Ya ini hampir sama dengan yang metode sebelumnya itu ya kalau yang ini. Nah mari kita lihat secara langsung aja. Oh ini kan konseptual ya. Kita lihat aja teknisnya untuk bisa memahami lebih lanjut. Oke, perusahaan induk mengakuisisi saham preferen dari perusahaan anak. Nah di sini POP memiliki 90% saham, acquired at fair value plus implied goodwill of 45 ya. Terus kemudian pada tanggal 1 Januari 2017 POP juga mengakuisisi 80% ya dari outstanding preferred stock seharga $80 ya. Berarti kemungkinan totalnya $100 ya, 80% $80. Nah, bagaimana kita mencatatnya atau mengetahui perhitungan terlebih dahulu gitu ya. Nah ini preferred stock-nya itu adalah $10 preferred stock nilai nominalnya, $10 preferred stock dan 100 par value, callable 105, kumulatif $10 preferred stock berarti ini bayar dividennya $10 gitu ya. Terus kemudian par $100 nilai nominalnya, callable 105 berarti book value-nya 105 gitu ya. Kumulatif dan menunggak 1 tahun. Jadi kalau misalnya ada tunggakan ya tahun berikutnya masih ada tunggakan preferred stock ini dividennya ya. Dan harganya tadi kalau 80% 80 ya mestinya ini 100 ya.
Terus kemudian diketahui ini common stock at par-nya sekian, ya 210, other paid-in capital-nya sekian, retained earnings-nya sekian, total ekuitasnya 480. Nah, dari apa yang diketahui ini kita diminta untuk hitung apa ini? Clear or bisa. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk pertama menghitung book value of preferred stock-nya. Tadi jelas ya. Book value itu callable-nya 105, jelas. Plus, nah ini masih ada plusnya, yaitu ada dividen yang tertunggak. Ya, ada dividen yang tertunggak. Ya. Karena jumlah sahamnya, ini kan harus ada jumlah sahamnya. Jumlah sahamnya tadi $100 itu dengan harga parnya 100 gitu ya. Ya, berarti total $100 per 100 ya berarti 1 ya sahamnya. Ya. Berarti langsung aja 105 plus 10 berarti 115 kali 1 shares-nya ya berarti 115. Ya, ini book value-nya. Ya. Terus kemudian untuk common stock-nya ya gampang ya. Berarti total equity-nya berapa, sisanya dikurangi preferred stock. Ya, berarti ini untuk yang common stock. Ya. Nah, karena tadi ada goodwill, ada implied goodwill sebesar 45, maka totalnya, ini kan baru book value of equity untuk common stock, book value of preferred stock. Nah, kalau saya pengen tahu total investasinya berapa atau harga belinya itu berapa, ya berarti total ekuitas plus, kalau tidak ada ekses ya berarti cuma goodwill. Total ekuitasnya 480 plus goodwillnya 525. Seperti ini. Ya. Nah, kalau kita mau rincikan, ya, kalau kita mau rincikan, pertama, ya, investment itu terdiri dari apa aja? Yang pertama adalah terdiri dari investment in Sun, yaitu tadi kan berapa common stock-nya itu adalah 365, ya, 365, ya. Tapi kemudian ada tambahan goodwill tadi ya, berarti kan ini kan total equity ya, 525. Ya, kita hitung aja kalau investment in Sun dilihat dari common stock-nya itu kan 90%-nya ya. Berarti kalau kita berkalikan itu kalau saya pengen tahu harga beli dari common stock ya, berarti kan book value common stock ini ya. Itu adalah 365. Ini book value common stock-nya. Terus kemudian karena dia ada goodwill, berarti kan dia belinya di atas harga pasar. Berarti book value common stock plus goodwill 45, ini berapa nih? 110. Ya udah berarti kan saya ini belinya 90% ya. Berarti ya udah 90% kalikan 410, hasilnya mestinya ini ya. Berhitung ya, harusnya itu bisa dihitung sendiri. Terus kemudian ini tadi kan common investment-nya, investment atas common stock-nya artinya 410 ya. 410 ini yang 90% investment in Sun, terus kemudian yang 10%-nya itu non-controlling interest ya. Terus kemudian ini non-controlling interest kok 115 ini harusnya investment in Sun preferred stock. Oke, sebentar saya cek terlebih dahulu. Nah, ternyata ini benar ya. Jadi kalau non-controlling interest untuk saham preference tadi ingat ya kalau perhitungannya berdasarkan callable price-nya 115% totalnya plus dividen yang tertunggak ya, berarti 115. Tapi kalau tadi yang dibeli oleh perusahaan itu kan 80%, berarti sisanya yang 20% itu milik perusahaan milik non-controlling interest dari si saham preference. Jadi ini sudah benar ya. Cuman itu kayaknya tidak termasuk perhitungan yang ada di sini. Oke, next. Nah, ini baru kita akan menghitung akuisisi dari saham preferennya oleh si perusahaan induknya.
Ada dua metodenya, yang satu pakai jatuh tempo terkonstruksi, yang satunya pakai cost basis ya. Nah, kalau pakai jatuh tempo terkonstruksi ya tadi langsung aja nilai bukunya investment pada saham preferen di SON itu adalah ya 80% dikalikan 115. Nah, ini tadi 92 ya. Tapi kalau cost basis ya tadi kan belinya 80 ya. Berarti ya 80-nya ini ya. Nah, ini ada perbedaan. Nah, perbedaan ini antara yang cost dan book value, perhitungan constructive retirement-nya, ini sebesar 12. Dan ini akan menambah other paid-in capital kalau pakai yang konstruktif. Karena konstruktifnya tadi tidak 80 ya, ada 92. Berarti kan ada selisih ya. Kalau pengakuan investmentnya 92, padahal parnya 80, berarti satunya paid-in capital ya. Sama kayak common stock ya. Oke, next kita lihat alokasi untuk income dan dividen. Oke, Son punya $20 income selama tahun 2017, tapi tidak ada dividen. Oke, berarti dividennya nggak perlu dialokasikan. Langsung aja alokasi terhadap laba bersih dari Son. Nah, di sini terlihat alokasinya, laba bersihnya 20, terus kemudian tadi ingat $10 langsung harus dialokasikan ke saham preferen. Ya, nah kebetulan saham preferennya itu si perusahaan induk sekarang punya, gitu ya, sehingga punya 80%. Berarti 80% kali 10, 8 diakui oleh controlling interest, dan sisanya yang 2 diakui oleh non-controlling interest. Kalau untuk common stockholders-nya ya sisanya berarti 10 ya. Karena controlling interest-nya punya 90% ya diakui 9, dan controlling interest-nya sisanya 1 ya. Ini alokasi income. Dividennya di sini tidak ada. Nah, kalau kita menggunakan yang constructive retirement ya, pencatatannya yang pertama tadi kan karena pakai constructive retirement 80% kalikan callable price plus atau book value itu ya. Callable price plus dividen yang tertunggak 115 tadi, sehingga angka yang didapat adalah 92 ini. Ya, 92 ini ya tadi saya belinya kan cuma 80 tadi ya, belinya cuma 80 untuk dapatkan 80% gitu ya. Belinya cuma 80, berarti sisanya ini adalah other paid-in capital. Nah, di sini. Nah, terus kemudian untuk menghapus laba yang berasal dari saham preferen sama ya. Satu tadi tadi kan labanya kan 10 ya, bayarnya kan 10. Berarti kan 80%-nya yang diakui, berarti kan 8 dihapus ya. Investment berkurang, investment saham preferennya berkurang 8. Untuk income-nya dihapus 8 ya. Terus kemudian karena berarti masih ada NCI preferred-nya, ya NCI preferred-nya diakui di sini ya, 22 ya. Terus kemudian ini untuk menghapus laba yang berasal dari common stock. Ya, ini seperti biasa dihapus. Jadi yang bedakan hanya yang di atas ini dan ini. Ya. Ini untuk yang constructive retirement. Terus kemudian next ya hampir sama tadi ya. NCI untuk common ini biasa, paham. Terus kemudian ini juga mungkin tidak perlu saya bahas. Nah, yang berbeda adalah ini. Kita akan menghapus saham preferen ya tadi 100 ya nominalnya. Terus kemudian tadi karena callable plus dividen tertunggaknya itu ada 5 plus 10, berarti kan ada retain earning sebesar 15 yang harus dihapus juga yang berasal dari situ. Nah, baru kemudian kita menghapus tadi karena sudah investasinya tadi, kalau kita lihat ke belakang ya, investmentnya itu berkurang 8. Ya, ini ya. Nah, investmentnya tadi kan totalnya adalah 9, tadi berapa? Investmentnya, preferred-nya tadi, 100 ya preferred-nya ya, jelas. Investmentnya tadi 100, berarti dikurangi 8, berarti 92 nih ya. Nah, investmentnya. Nominalnya kan 100 tadi ya. Berarti kalau sudah 100 dikurangi 8, 92. Nah, sisanya itu adalah NCI preferred-nya tadi, yaitu ya ini 20% dikalikan
115. Tadi kan yang 80% kalikan 115 saja sudah diakui sebelumnya, gitu ya. Itu yang saham preferen untuk si controlling interest. Nah, untuk yang non controlling interest saham preferennya ya 20% kalikan 115, yaitu sebesar 23, atau kalau diselisihkan ini sama persis. Ya. Nah, ini untuk yang constructive retirement. Next, kalau cost basis ya udah berarti kan nyatutnya cost nih, nggak ada paid in capital. Ya, sehingga berikutnya kalau untuk ini sama, ya pengakuannya sama karena tadi kan nggak pengaruh terhadap paid in capital. Cuman yang sedikit berbeda adalah investasinya sekarang. Ya. Kalau kita mau menghapus saham preferennya masih sama ini, saya hapusnya sama. Cuman untuk investasinya itu tidak lagi kita menghapusnya sebesar 100 dikurangi 8 gitu ya. Tapi kan tadi ingat book value, ingat at cost. Berarti investasinya juga bayar yang dihapus adalah at cost, yaitu sebesar 80. Terus kemudian NCI preferred-nya tadi sama ini ya, 20% kali 115. Ya. Ini. Sehingga pasti ada selisih ini kan, 115, 80 plus 23 kan cuma 103. Nah, selisihnya ini, tadi ingat ya, kalau kita menggunakan cost basis, maka pada saat kita akan melakukan konsolidasi, maka ada selisih antara investment yang nyatanya cost basis dengan NCI share preferred-nya, itu masuk ke dalam other paid in capital. Nah, di sini. Ya, other paid in capital-nya sekarang pengakuannya ada di sini. Nah, bedanya cuma di situ, yang lainnya sama ini. Ya. Oke. Nah, itu adalah saham preferen ya, ini perbandingan ya, tapi tadi sudah kita lihat secara detail ya. Oke, berikutnya kita masuk ke earnings per share. Nah, ini agak kompleks ini. Setelah ini ada pajak penghasilan konsolidasian, tapi mungkin itu akan kita bahas minggu berikutnya ya. Untuk earnings per share consolidation sudah agak kompleks. Oke, mari kita lihat earnings per share. Oke, untuk ini mungkin tidak perlu. Nah, ini EPS consolidated basis. Oke. Nah, ini bisa basic atau terdilusi atau terencerkan. Berarti ada sekuritas gitu ya yang terdilusi atau terencerkan atau bisa terencerkan. Misalnya tadi kalau ada saham preferen yang bisa dikonversi ke saham biasa, berarti kan itu merupakan sekuritas yang encer gitu ya, bisa diencerkan gitu ya. Dan lain-lain. Misalnya saham biasa yang punya opsi atau waran gitu ya, itu juga sama. Nanti kita cek apa aja gitu ya. Nah, sehingga main isunya itu adalah capital structure dari si anak perusahaan ya. Punya tidak sekuritas-sekuritas yang terdilusi, dan terdilusinya itu apa? Potentially terdilusi menjadi subsidiary common stock, atau potensial terdilusi menjadi parent common stock. Nah, ini nanti perlakuannya sudah berbeda. Tapi intinya terdilusi dan bisa dikonversi gitu ya. Yang satunya konversinya jadi subsidiary common stock, berarti ini kan pasti akan mempengaruhi saham atau jumlah saham dari anak perusahaan. Tapi kalau terdilusi menjadi parent common stock, ya dia tidak mempengaruhi sahamnya anak perusahaan, sehingga dia pengaruhnya ke saham parent gitu ya. Nah, ini bagaimana? Ya. Oke. EPS tadi dibagi jadi dua, yang satu adalah basic EPS, dalam menghitung earnings per share, ya earnings berapa bagi saham beredar berapa gitu ya, gampang ya. Nah, secara lebih detail numeratornya atau yang di atasnya yang dibagi adalah laba bersih dikurangi dengan ini preferred stock dividend. Ya. Dengan catatan ya kumulatif, ya kalau tidak ya dividen, current dividend ya kalau kumulatif, kalau tidak ya yang diumumkan atau yang dibagi. Ya. Terus kemudian dibagi apa? Nah, ini weighted average shares of common stock. Ya, selama 1 tahun itu weighted average-nya berapa dari common stock. Ini yang basic EPS. Nah, kalau EPS yang terdilusi atau terencerkan, gitu ya, numeratornya hampir sama, net income kurangi dividen dari saham preferen, tapi
ada adjustment untuk sekuritas yang terencerkan tadi. Ya. Sama juga pembaginya adalah weighted average shares outstanding, sama ya tadi ya. Tapi ditambah jumlah shares yang merepresentasikan sekuritas yang terencerkan. Ya. Sehingga di sini bisa kita lihat yang namanya dilusi gitu ya, atau saham terdilusi itu akan mengurangi earnings per share. Ya. Nah, bagaimana dengan sekuritas-sekuritas yang tidak terdilusi atau tidak terencerkan, yang nggak diikut sertakan di sini, nggak perlu dimasukkan dalam perhitungan. Ya. Apa saja sih sekuritas yang terencerkan? Nah, yang pertama adalah bonds payable convertible into common. Ya. Sehingga di sini numeratornya after tax interest expense dibagi dengan common shares bonds represent ya. Yang tadi bonds payable tadi berubah jadi common, berapa jumlah sahamnya gitu ya. Nah, ini jumlah sahamnya. Terus kemudian bisa juga preferred stock yang convertible into common. Sama ya, numerator preferred stock dividend, kemudian denominatornya ya common shares yang sudah di convert menjadi preferred stock yang sudah di convert menjadi common. Option warrants on common stock. Nah, karena ini option warrant berarti dia bisa dibeli kembali gitu ya. Maka di sini hitungannya seperti ini. Jumlah sahamnya dikurangi jumlah saham kalikan option price dibagi average market price-nya. Ya, ini untuk yang option atau warrant sama ya. Ya, jadi tidak ada numerator langsung, kita hitung seperti ini, denominatornya langsung. Istilahnya adalah treasury stock method ya. Oke, mari kita coba lihat beberapa ini apa. Oke, apabila saham atau sekuritas yang ada di anak itu bisa dikonversi menjadi common stock, ya. Oke, nih kita membandingkan ekuitas yang dimiliki oleh si parent company-nya ya. Kita bandingkan antara realized earnings dengan yang terdilusi, ya. Jika yang terdilusi itu lebih tinggi, ya berarti skip. Ya. Jika yang terdilusi lebih tinggi, artinya tidak perlu diapa-apakan. Ya, kenapa ya? Berarti artinya efeknya adalah non dilutif. Ya, karena yang terdilusi malah lebih tinggi gitu ya. Parent share of subsidiary income adjusted for intercompany profit losses and constructive gains and losses. Does include amortization of valuation differential. Oke, ini untuk realized earnings-nya. Ya, jadi di dalamnya ada bagian laba anak yang akan dibagikan kepada si parents yang sudah di-adjust intercompany profit losses and constructive gains losses. Ini ya sama kayak kemarin ya. Ya, yaitu laba dari anak yang sudah disesuaikan dengan semua transaksi antar perusahaan, laba dan rugi antar perusahaan tadi. Ya. Oke. Nah, yang terdilusi adalah ya subsidiary diluted EPS ya, kalau ada yang terdilusi tadi kalikan lembar saham yang dipegang oleh parent. Jadi parent punya kepemilikannya berapa lembar saham yang dikalikan saja ya. Itu diluted earnings-nya. Nah, sehingga nanti kalau kita menghitung parents diluted EPS ya numeratornya tergantung tadi berapa gitu ya. Sudah dikurangi berapa terhadap saham yang terdilusi ya. Terus kemudian baru dibagi dengan shares-nya ya. Nah, kalau di sini kalau tidak ada efeknya ya berarti no parent shares di sini. Ya. Oke, ini konsepnya. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya secara teknisnya sekarang. Subsidiary punya $50 net income, 20 lembar weighted average shares of common stock. Preferred stock-nya adalah punya 10 dividen, convertible menjadi 12 share of stone common stock. Ya. Nah, kita hitung basic EPS ya, tadi ada net income, terus kemudian ada preferred stock ya. $10 dividen, common berarti kan basic EPS-nya adalah $50 kurangi dividen dari preferred stock dibagi lembar saham average-nya tadi 20. Ya udah saya dapat
$2 per share. Ya. Tapi karena tadi ada preferred stock-nya bisa terkonversi menjadi 12 shares. Ya. Berarti ada tambahan shares nanti 12 dari 20 gitu ya. Nah, sekarang kita hitung ulang. Numeratornya masih sama, 50 dikurangi 10 gitu ya. Tapi tadi ketika kita mau menghitung terdilusi, ingat ya, nih ditambah adjustment for dilutive securities. Nah, sekarang dilutive securities-nya itu berapa? Ya, dilutive securities, oke, kita cek dulu. Oke, saya nggak nemu di sini ya, tapi saya asumsikan diketahui ini saham preferennya itu ya, itu adalah $10. Ya, artinya saham preferen yang bisa dikonversi itu adalah $10. Nah, $10 itu bisa dikonversi jadi 12 saham biasa, gitu ya. Makanya di sini 20 terus kemudian plus 12 gitu ya. Terus kemudian kalau kita hitung berarti EPS yang terencerkan dari si perusahaan anak adalah sekian. Nah, ini nanti akan dipakai untuk menghitung EPS dari perusahaan induk tuh ya. Oke, mari kita next. Sekarang kita cek basic EPS dari perusahaan induknya. 90% dimiliki oleh POP ya. Separate income-nya 150 POP. POP punya 200 shares of common outstanding all year, tapi tidak punya dilutive securities. Oke, untuk si POP. Berarti kita langsung hitung basic EPS-nya ya. Nah, yaitu labanya si POP ditambah tadi labanya dari si SON 50, preferred dividennya adalah 10, berarti 50 kurangi 10 ya, berarti kan 40 kalikan 90%, 36. Total laba POP yang kalau sudah jumlah 186 ya, berarti jelas kalau total labanya 186, tadi kan sudah ada, karena tidak ada dilutive securities ya tidak perlu kita kurangi apa-apa, cuman tadi ada efek dari preferred dividend di sini ya. Tapi yang preferred dividennya yang berasal dari SON ya, ini sudah terkurangkan ya, sehingga total ini langsung dibagi dengan 200 ya, total shares outstandingnya. Saya dapat 0,93. Sebenarnya berikutnya saya akan menghitung diluted EPS-nya ya. Diluted EPS dari si punyanya POP. Realized income-nya tadi cukup jelas, ada 40 tadi ya ini ya. Ini sebentar. Ini 40 nih ya, 50 kurangi 10, 40 kalikan 90%, 36 ya. Terus kemudian yang terdilusi berapa? Ya tadi shares-nya berapa ini? 20 weighted average shares of common stock ya. Berarti saya pakai weighted average of common stock-nya besar 20 shares nih ya. Kalikan 90%, nah kalikan tadi diluted earnings yang dimiliki oleh si SON ya. Nah, berarti totalnya adalah 28125 ya. Sehingga kemudian kalau kita menghitung diluted EPS-nya si parent ya, berarti ini tadi laba ini laba bersihnya 126 totalnya, terus kemudian dikurangi dengan 36-nya adalah laba yang berasal dari SON, realized income-nya gitu ya. Terus ditambah dengan ini diluted earnings-nya yang berasal dari SON, 28,125. Terus kemudian dibagi dengan common stock-nya si POP ya, totalnya 0,89. Nah, itu untuk perhitungan parents diluted EPS, parents basic EPS, dan sons basic EPS serta diluted EPS. Sehingga kalau kita mencari berapa sih parents diluted EPS, itu berasal dari bagian laba yang dimiliki oleh sons diluted EPS 1,5625 ini tadi ya, dikalikan dengan shares, kalikan 90%-nya, maka diluted POP shares of SON's diluted earnings adalah sekian. Nanti tinggal kita hitung aja, oh berarti diluted EPS-nya berapa, kita hitung. Ya, kira-kira seperti itu. Oke.
Next, oke, ini jika subsidiary securities convertible into parent. Nah, tadi kan subsidiary securities convertible into subsidiary common stock. Sekarang kalau convertible-nya itu into parent, ya. Sehingga di sini pembaginya ya at adjustment of subsidiary securities convertible to common stock. Ya ini jumlahnya berapa gitu ya. Terus kemudian asumsikan preferred stock dividend for shares assume also converted gitu ya. Sehingga nanti kalau ada after tax interest on bonds assume converted. Oke, ini kalau misalnya sekuritasnya dalam bentuk bonds ya yang bisa dikonversi. Oke, jadi intinya harus dikonversi dulu semua. Denominatornya parent common shares by subsidiary diluted securities. Oke, jadi sama kayak tadi ya. Jadi sudah terdilusi ya. Parent common share to be issued for subsidiary preferred stock or bonds. Parent common shares assume issued for option or warranty. Oke, ini kalau sekuritasnya berbeda. Oke, mari kita cek contohnya. Oke, gunakan data yang sebelumnya. Oke, tapi sekarang Sons preferred stock itu convertible menjadi 24 share dari common stocknya si POP ya. Nah, POP preferred stock dividend on shares assumed to be converted by POP adalah ya ini totalnya aja langsung dihitung. Tadi kan preferred stock dividendnya kan 10 ya. Ya. Tapi kepemilikannya ada 90% di sini ya. Si POP kepemilikannya POP ke Son kan 90%. Nah, kalau ini mau dikonversikan ke menjadi POP berarti ya hanya 90% dari preferred dividendnya. Berarti $9 seperti ini. Jadi kalau kita mau menghitung langsung aja POP diluted EPS-nya ya. Karena tadi kan dikonversinya akan menjadi si POP ya. Langsung 186 tadi perhitungannya sudah di sebelumnya plus preferred dividend 9 dibagi 200 tadi juga sudah ada common stock plus yang terkonversi menjadi 24 tadi ada 24 jumlah shares-nya sehingga ini adalah diluted EPS dari si POP ya. Oke. One of two punya mana nih? Oke, tidak ada. Bentar. Oke, setelah saya cek di buku, ini tulisannya one of two tuh ya, ini di sini. Tapi ternyata perhitungannya cuma sampai POP diluted EPS yang perhitungannya sama persis seperti ini. Dan next adalah kalau sekarang kalau tadi kan subsidiary stock convertible to subsidiary common stock, subsidiary preferred stock convertible to parents common stock. Nah, sekarang kalau subsidiary options and bonds yang convertible untuk parent common stock, ini contohnya. Seeds net income 450, shares-nya 400 ya. Terus kemudian kalau ada options, seed issue option 60 shares of its parents common stock at 10 per share. Harga rata-rata harga pasar rata-ratanya adalah 15 ya. Jadi dia opsi untuk mengkonversi 60 shares ya. Oke, terus kemudian convertible bonds yang lain, jadi ada dua ini ya kasusnya. Seed juga punya 1000 par bonds yang bisa dikonversi menjadi 80 shares of common stock-nya si parent. Jadi dua-duanya ini dikonversi menjadi parent common stock ini ya. The bonds were issued at par to yield 7%. Effective tax rate is 34%. Oke, mari kita cek perhitungannya bagaimana. Kita akan mencoba menghitung basic EPS-nya terlebih dahulu. Dengan catatan si parent-nya punya income sebesar 1.800. Ini sudah termasuk income yang berasal dari si seed sebesar 300. Jadi ini total income ya. Controlling interest income-nya istilahnya gitu ya. Terus kemudian common stock outstanding-nya adalah 1000. Berarti langsung kita hitung. Kalau kita mau ngitung basic EPS-nya, ya, karena kan nggak ada preferred dividend ya, berarti kita langsung hitungnya. Basic EPS-nya 1.800 bagi 1000, 1,8. Yang beda adalah diluted-nya, karena di sini tadi ada apa namanya ini
ada option dan ada convertible bonds. Sehingga kalau kita mau hitung diluted-nya pertama, ya, untuk option tadi ingat ya numeratornya nggak perlu, cuman denominatornya adalah tadi shares-nya 60 gitu ya, dikurangi dengan shares dikalikan harganya dibagi dengan average market price. Tadi rumusnya ada ya tadi. Ya udah langsung dibagi aja. Berarti 20 shares ini denominator untuk optionnya. Berarti ada tambahan shares besar 20 ya karena convertible-nya menjadi 20 shares. Terus kemudian berikutnya untuk bond convertible tadi jelas convertible bond-nya adalah 80 shares menjadi 80 shares, berarti kan tambahannya ini tadi 1000 plus 20 saat hitungan option plus 80 diketahui untuk yang convertible bond. Cuman di sini yang perlu kita hitung adalah untuk numeratornya convertible bond tadi kalau masih ingat ya, after tax interest ya. After tax berarti interest yang sudah dihitung after tax. Kalau tax-nya itu adalah berapa tadi? Tax-nya yield-nya 7%, effective tax rate-nya 30%, berarti after tax-nya ini. Yield-nya kan 7%. Ya. Tadi convertible bond-nya adalah 1000. Berarti kan 1000 kali 7%-nya adalah penghasilan atau yield-nya. Berarti sebesar 700. Tapi yang dicari adalah after tax-nya. Berarti ya kalikan 1 min 34% karena kan after tax ya. Berarti 700 sorry 1000 kali 7% ya 70 ya sorry. 70 kalikan 66% gampangnya gitu ya. Jadi 46,2 dolar. Ya udah ini berarti tinggal ditambahkan 1.800 karena numeratornya nggak ada ini tadi ya 0 plus 46,2. Ya hasilnya adalah 1,68. Ini yang terdilusi. Ya. Oke, nah itu untuk EPS. Oke, udah malam di tempat saya. Jadi untuk income taxes kita pending untuk dibahas minggu berikutnya ya, karena minggu berikutnya kayaknya kalau nggak salah tidak terlalu sulit ya. Sehingga kita bisa bahas income taxes bersamaan dengan yang berikutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan ditanyakan di sesi diskusi sinkron atau di forum diskusi asinkron. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.